Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lewat mimbar ini, selaku hati, saya mengajak kita semua untuk marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar. Karena Dia adalah Zat pemilik segala kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Dia Maha Pelindung, Maha Pengatur, Maha Pencipta alam raya ini. Dialah yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di hari yang agung ini,
hari yang disaksikan oleh para malaikat ini, hari yang mulia ini, hari di mana kita diperintahkan untuk meninggalkan aktivitas dunia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat sebagai salah satu kebutuhan dan kewajiban hidup kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini senantiasa diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pula salawat dan salam dilimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah kita pada Jumat hari ini saya mengambil topik dengan judul pentingnya ukhuwah Islamiyah dalam membangun persaudaraan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata dasarnya akhu, yang berarti saudara. Termasuk di dalamnya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara sesusuan. Kata ukhuwah seringkali dirangkaikan dengan kata Islamiyah sehingga menjadi ukhuwah Islamiyah. Kata itu memperjelaskan pengertiannya bahwa persaudaraan tersebut dibangun di atas dasar prinsip Islam. Dalam Islam, ajaran ukhuwah bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Konsep persaudaraan ini merupakan implementasi dasar dari ajaran ukhuwah yang bersumber dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memberikan pesan bahwa kaum muslimin hendaknya selalu berupaya merekatkan tali silaturahmi, membina suasana persaudaraan, kedamaian dan perdamaian. Di samping selalu berupaya lebih meningkatkan kualitas takwa, disiplin dalam menegakkan nilai-nilai agama di tengah-tengah umat. Dengan cara itu, rahmat Allah akan senantiasa meliputi kaum muslimin di mana saja berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks sekarang ini, persatuan dan kesatuan umat Islam ini semakin dibutuhkan dan terasa amat penting. Sebab kalau tidak, umat Islam ini hanya menjadi objek dan sasaran adu domba muslim dengan muslim, Islam dengan Islam, dan membawa keuntungan bagi pihak ketiga atau orang yang tidak senang kepada Islam, seperti kaum munafikin, al-kafirun, ateis, komunis dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa demikian ya Rasul? Nabi pun menjelaskan
bahwa di masa itu umat Islam akan menjadi sangat besar jumlahnya, tetapi sangat rapuh, mudah bercerai-berai. Islam itu ibarat makanan di atas meja hidangan, di mana semua arah penjuru dari meja itu menjadi rebutan, semua menuju ke meja hidangan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksudnya apa? Jumlah umat Islam sangat banyak dan mayoritas kurang lebih 90% dari penduduk Indonesia. Namun dari segi kualitas kita sangat lemah sehingga dipermainkan oleh kelompok-kelompok kecil minoritas ini. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah menjadi sangat penting dalam kehidupan ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah menjadi lemah dan terpecah belah. Antara lain, faktor yang pertama, masalah akidah atau ketauhidan. Keyakinan adalah sebuah kekuatan, energi yang mampu menyatukan umat Islam dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang dalam Al-Quran disebut dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu tatkala dahulu saling bermusuhan, lalu Allah menumbuhkan rasa cinta kasih antara hati-hatimu, lalu kamu sekalian menjadi orang yang bersaudara karena nikmatnya itu. Kamu sekalian pernah berada di tepi jurang neraka, lalu dia menyelamatkan kamu sekalian dari neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu semua agar kamu mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini terkandung beberapa pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil hikmahnya. Yang pertama, umat Islam itu harus bersatu padu dan dilarang bercerai-berai dan berpecah belah. Yang kedua, menjamin terwujudnya ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan kesatuan umat ini, maka harus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, persatuan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri dengan jalan memelihara terus persatuan itu. Berarti perpecahan itu adalah kufur nikmat. Orang yang berpecah belah pasti binasa dan akibatnya adalah neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini perlu petunjuk. Maka seorang muslim itu harus memahami arah dan tujuannya. Dari mana, ke mana, dan untuk apa hidup ini. Dalam hidup ini, manusia tidak lepas dari kehidupan dunia, kehidupan materi, dan kehidupan materialistik yang selalu dikendalikan nafsu, pikiran, keyakinan, tingkah laku, karakter, dan moralitas yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat merubah gaya hidup dan pola berpikir seseorang tentang nilai dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan dan pemikiran seperti ini bisa berpotensi
kepada perpecahan umat Islam itu sendiri. Dan juga secara tidak sadar kita diracuni, dimasukkan cara-cara berpikir orientalis barat tentang kehidupan dunia, kehidupan materialistik ini yang kadang-kadang mengarah kepada kesesatan, penyimpangan, kepalsuan hidup. Cara berpikir orientalis barat ini, adalah kehidupan yang serba materi. Mereka cara berpikir tidak lagi memikirkan tentang apa itu hari besok. Mereka seakan-akan menganggap bahwa hidup ini cuma satu kali. Tidak ada lagi hidup yang akan datang. Mereka sangat senang berekspresi dan berhayal. Oleh karena itu, cara berpikir orang dari barat biasanya mereka sengaja mendangkalkan akidah, serta menganggap agama itu hanya sebagai mitos. Agama itu hanya mitos. Itu orang dari barat menganggap agama itu hanya mitos, bukan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditampilkan bermacam-macam label bermacam-macam untuk Islam, yaitu Islam liberal, Islam nusantara, Islam nasionalis, dan bermacam-macam. Label-label ini hanya merusak dan menghancurkan Islam secara benar. Perpecahan Islam itu hanya satu saja yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istilah Islam satu, Islam dua, Islam tiga, Islam empat, dan seterusnya. Islam itu hanya satu yang disebut dengan Islam, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syariat dan mengutus rasulnya adalah sebagai bukti kasih sayangnya kepada alam dan seluruh umat manusia di bumi ini. Bukan untuk bangsa Arab saja atau segolongan manusia saja, tetapi untuk semua manusia di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, masalah hukum yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah menjadi pecah dan bercerai-berai disebabkan karena dangkalnya pemahaman terhadap Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasul." Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara atau dua pusaka. Tidaklah kamu tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran dan Al-Hadis adalah suatu sistem nilai yang amat sempurna, bahkan paling sempurna di antara semua hukum-hukum yang ada itu. Karena di dalamnya tercakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah individu, tata cara istinja, membersihkan diri dari segala kotoran, najis, masalah keluarga, rumah tangga, dengan segala liku-likunya, sampai kepada masalah kemasyarakatan, pengelolaan dan pengembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, serta hubungan antar bangsa dan lain-lain. Kemudian, kehidupan ini kadang-kadang penuh dengan kepalsuan,
hidup ini penuh dengan kepalsuan dan kesesatan. Maka hidup ini perlu petunjuk. Karena hidup ini penuh dengan kepalsuan, maka hidup ini perlu petunjuk. Jadi itu harus kita memiliki kompas, harus memiliki arah, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis sebagai kompas atau hidup. Namun dalam perkembangan ajaran Islam dan nilai-nilai Islam hingga saat ini, umat Islam kehilangan kompas. Umat Islam kehilangan petunjuk, sehingga timbul banyak permasalahan, perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat Islam itu sendiri, yang kadang-kadang menimbulkan perbedaan pendapat, perdebatan, dan mengarah kepada perpecahan, permusuhan sesama Muslim, permusuhan sesama Islam, terutama masalah Turkiya atau masalah pilihan mazhab. Soal pilihan mazhab ini sangat berpotensi memecah umat Islam yang seharusnya tidak perlu terjadi dan dihidupkan. Makin luas ilmu dan pemahaman seorang Muslim, maka makin mudah untuk dapat menerima perbedaan dalam ibadah dengan dalilnya masing-masing. Seperti dalam sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada juga yang tidak pakai kunut. Yang pakai kunut itu sah, dan yang tidak pakai kunut juga sah. Karena masing-masing punya dalil, maka yang pakai kunut itu, yang pakai kunut subuh itu bagus, dan yang tidak pakai kunut subuh juga bagus. Yang tidak bagus itu orang yang tidak sholat subuh. Orang yang tidak sholat subuh itu yang tidak bagus. Kenapa? Karena kunut subuh itu bukan kewajiban atau rukun sholat, tetapi merupakan sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak disyariatkan menurut Imam Hambali. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jadi buat apa kita perselisihkan? Begitu pula dalam sholat tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kedua-duanya sah dan punya dalil masing-masing. Jadi yang 8 rakaat itu bagus, dan yang 20 juga bagus. Yang tidak bagus itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih, tidak mengisi bulan Ramadan secara baik. Karena Ramadan itu harus tuntas. Ramadan itu harus tuntas 29 atau 30 hari. Bukan 3 hari awal dan juga bukan 3 hari akhir Ramadan. Sementara pertengahan Ramadan puasa kita tidak bolong-bolong, sudah tidak tuntas lagi. Bagaimana kita mendapat nilai dalam ibadah puasa seperti itu? Karena tidak mencapai target. Oleh karena itu, yang menjadi masalah itu bukan 8 rakaat dan 20 rakaat, tapi yang menjadi masalah adalah orang yang tidak sholat tarawih di bulan Ramadan, itu yang menjadi masalah. Jadi jangan ribut, 8 dan 20 sama. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau berkata, tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ikutilah 2 orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka wajiblah atasmu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi hidayah atau diberi petunjuk sesudahku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga masalah kepemimpinan. Yang menyebabkan timbulnya perpecahan ini
adalah masalah kepemimpinan. Terjadi karena umat Islam sekarang ini mengalami krisis kepemimpinan. Krisis ini terjadi karena banyak di kalangan tokoh-tokoh Islam itu tidak lagi memiliki integritas moral sebagai penuntun umat, tidak memiliki pribadi yang jelas, tidak memiliki pribadi yang utuh, yang jelas, yang baik. Cara pandang mereka itu sudah diadopsi dengan materi atau materialistik yang mengarah kepada politik, dunia, dan jabatan. Cara sudut pandang mereka itu yang berbeda ini yang membuat umat Islam itu terpecah belah. Umat Islam sekarang ini mengalami krisis kepemimpinan. Pemimpin dalam konteks negara berbeda dengan pemimpin dalam konteks Islam. Pemimpin dalam konteks negara disebut pejabat. Pemimpin dalam konteks Islam disebut amanah, yaitu setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu dimintakan pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin, mulai dari hati dan akal kita dan seluruh anggota badan indera kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penggunaan aset Allah yang ada pada seluruh badan kita ini. Jadi banyak digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk dunia saja tanpa akhirat, atau akhirat saja tanpa dunia, atau kedua-duanya, dunia dan akhirat. Dari sisi nilai mana yang lebih penting, itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat atau hari kiamat nanti. Oleh karena itu, umat Islam sekarang ini mengalami krisis kepemimpinan. Banyak di kalangan tokoh-tokoh Islam itu juga tidak lagi mengurusi umat, tidak menunjukkan kepercayaan kepada umat ini, tetapi lebih banyak mengurusi politik, mengurusi dunia, kursi, jabatan, dan sebagainya. Sehingga umat ini, ya bahasa kata bilang kelelera, umat ini berjalan sembarangan, tidak punya pendidik yang mana yang bisa didorong. Ibarat anak ayam kehilangan itu. Setiap kelompok mempunyai pemimpin sendiri-sendiri dan tidak mengakui kelompok lain selain kelompok sendiri. Kelihatan umat Islam ini berjalan sendiri, pemimpinnya juga berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi tokoh panutan yang mampu sebagai acuan yang menjadi contoh ketauladanan kepribadian umat ini. Hilangnya kepercayaan umat kepada pemimpinnya ini karena terlalu rakus kepada dunia dan aset manusia. Bersahabat bukan karena Allah, bersahabat karena nafsu. Bukan bersahabat karena iman, tetapi bersahabat karena nafsu. Memutuskan tali silaturahmi, egois, pamer, meremehkan orang lain dengan cara gosip, menggumpet, dengki, buruk sangka, dan lain-lain. Inilah yang membuat perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu menjaga amanah, memelihara silaturahmi ukhuwah Islamiyah, dicintai umat, dan memiliki integritas moral, etika yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita dan melindungi kita dari perpecahan ini. Barakallahu fi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.